Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Umi Aminah yarhamukumullah wa yahdikumullah yuslihu balakum. Alhamdulillah, di pagi ini Allah memampukan kita hadir di masjid untuk sholat subuh sekaligus lanjut dengan majelis taklim. Pada pagi ini kita masuk bab fadlil hubbi fillah wal hassi alaihi wa ilamir rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Surat Al-Fatah ayat 29. Al-hadis al-awal an Anas radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh imamun adil wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainahu. Muttafaqun alaihi. Pada bab ini diawali di surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti umatnya. Kalau zaman dulu para sahabat, sekarang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ini ada dua sifat. Yang pertama asyidda'u 'alal kuffar. Harus tegas dengan orang-orang kafir. Artinya tegas itu ya kalau memang
orang kafir itu melawan kita, maka kita tidak boleh mundur. Kita misalnya dicaci, dimaki, dipojokkan, maka kita harus bangkit, tidak boleh diam. Kalau perlu angkat senjata, ya angkat senjata. Kalau lewat perang pikir, ya kita balas dengan lewat perang pikir. Kemudian yang kedua, ruhama ubainahum, saling cinta mencintai, sayang menyayangi, asah asih dengan sesama umat Muhammad SAW. Jadi ba'duhum awliya'u ba'd di surat At-Taubah ayat 70, sesama mukmin kita saling gandengan tangan untuk bersama-sama membangun persatuan kesatuan umat dengan pegangan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau sama umat Islam kita itu kuat persatuannya, kukuh hatinya, insya Allah Islam tetap jaya. Tapi kalau umat Islam sudah benteng ceweng, gontok-gontokan, saling mengklaim dini yang paling benar, maka yang terjadi hanya kerusuhan dan kerusakan. Di bab kemarin, kalau sampai terjadi bentik ati, ya, neng-nengan, maka rahmat Allah tidak akan Allah turunkan. Di hadis pertama ada 3 golongan. 3 golongan amal yang dilakukan oleh setiap muslim, bukan golongan orang, golongan amal perbuatan. Setiap muslim bila mampu melakukan ini, maka bisa merasakan manisnya iman. Jadi iman itu bagi orang yang betul-betul sami'na wa ta'na akan menjadikan si mukmin itu gandrung dengan ibadah, merindukan ibadah, merindukan ketaatan. Tidak ada istilah malas, terus nanti. Karena apa? Senang beribadah. Seperti orang yang dagang, tahu hasilnya, tahu untungnya, mereka akan semangat. Kadang-kadang sampai lembur malam-malam kuat. Nomor 1, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jadi cinta pertama ditujukan kepada Allah dan Rasulnya. Di surat Al-Baqarah ayat akhir, di sana disebutkan sifat orang mukmin, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dengan sami'na wa ata'na, ampunan Allah turun. Ketika ampunan turun, maka hajat-hajat hamba yang diampuni Allah pasti Allah kabulkan. Dalam kitab Ta'alimut Ta'lim ada satu kalimat, min asbabil aqwa lihirmanir rizki adzanbu. Sebab yang paling dominan menghalangi berkahnya rizki adalah dosa. Jadi kalau hidup kita hari ini hidupnya kok pailit terus, bahkan sampai bangkrut, modalnya habis, rumahnya disewakan atau disekolahkan, di bank SK-nya, sertifikatnya, sampai tidak punya apa-apa, itu artinya kita harus sadar diri. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Jadi sebab yang paling dominan menghalangi berkahnya rizki adalah dosa. Semakin banyak dosa akan semakin banyak pintu-pintu keberkahan rizki yang tertutup. Bahkan kalau dalam dunia air ada keran.
Ketika keran kita itu 100 lancar semua kan enak. Tapi kalau kerannya itu mampet, macet, yaitu. Jadi cintailah Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, tetangganya, pastikan cintanya karena Allah. Kalau kepada orang tua jelas nasnya Al-Quran, wabil walidaini ihsana, wabidil kurba wal yatama, dan seterusnya. Cinta kepada makhluk Allah, cintanya harus karena Allah. Bukan karena orang itu baik dengan kita, sering memberi, dan kita cinta. Sekalipun orangnya itu fasik ahli maksiat. Tidak, cintanya lillah. Karena cinta itu lillah, maka orang-orang yang kita cintai pastikan orang-orang yang soleh. Sehingga muncul tombo ati, diantaranya wong kang soleh kumpulono. Ini diterangkan dalam kitab Nasoibul Bait itu ada 11 tombo ati. Yang masyhur kan 5 diantaranya wong kang soleh kumpulono. Kalau dalam kitab itu disebutkan mujalasatus solihin. Duduk bersama, bermajlis taklim, bermajlis-majlis apa saja bersama orang-orang soleh. Cinta anak harus lillah. Cinta suami, cinta istri, cinta teman, pastikan lillahi rabbil alamin. Kalau cinta itu lillah, yang muncul adalah kedamaian, ketentraman. Tapi kalau sudah li yang lain, li jabatan, li harta, li pangkat, li kecantikan, li yang lain, maka ketika yang di li itu kok sudah hilang, cintanya juga hilang, akan muncul kebencian. Cinta karena kaya, setelah miskin tinggal. Cinta karena kecantikan zahir, setelah orangnya tua-tua tinggal. Tapi kalau lillah, maka akan dalam dunia pernikahan itu mawaddatan warahmah. Rahmatnya akan semakin muncul dengan tambahnya usia. Sayangnya akan semakin kuat. Yang ketiga, wa an yakroha an ya'uda fil kufri ba'da'an an qadahullahu minhu kama yakrohu an yukdafa finnar. Benci kembali ke kekufuran, ke kemaksiatan, seperti bencinya mau dilempar ke dalam api. Atau api yang begitu besar, kita mau dilempar, diangkat badannya, mesti kan nolak, enggak mau. Itu tidak maunya berbuat maksiat, berbuat kekufuran seperti itu. Bayangkan hadapannya itu ada api yang menyala-nyala. Afadal hadis, innama takunu halawatal iman bil istidzad bitto'at waruhbah fiha wa itharu dzalika ala ghordid dunya. Manisnya iman hanya bisa dirasakan dengan ketaatan-ketaatan dan mencintai ketaatan-ketaatan itu, mengenyampingkan urusan dunia. Maksudnya dunia diambil sekedar hajat untuk kebutuhan bekal akhirat. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya. Ingat, jadikan sebagai bekal untuk ibadah. Dan itu besok dunia harta akan membela kita pada hari kiamat. Jangan sampai kita hidup karena bergelimbangnya dunia,
pangkat jabatan, urusan akhirat hilang. Ingat pesan surat Al-Qasas, wabtahi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari urusan akhirat, bekal akhirat, tapi ingat bekal dunia juga harus dipenuhi. Kita ke masjid naik motor, pakai sandal, naik sepeda, itu semuanya dengan bekal dunia. Bekal materi untuk beli sandal, beli motor, beli pakaian. Sehingga kedua-duanya harus imbang. Cari dunia, kerja ma'isyah oke, ibadah juga oke. Jangan sampai bersebelah mata, yang penting sholat. Kita berdiri Allahu Akbar, takbir, ngangkat badan, bisa tegak karena makan. Ada tenaga. Bisa melangkah ke masjid dan seterusnya. Termasuk bangunan masjid itu pun dengan harta. Sehingga antara harta dan akhirat itu harus imbang. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Terus hubbullah wa rasulihi yakni itharu ridhahuma ala hawa nafsi bihaitsu yasiru hawal insan tabaan lima ja'anhuma. Cinta Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Harus mengedepankan ridho Allah dan Rasulnya. Ajakan-ajakan manusia yang menjadikan jauh dari Allah semuanya harus ditinggal. Termasuk ajakan makhluk. Makhluk Allah. Kita menomorsatukan ajakan perintah Allah dan Rasulnya. Terus alamatul hubbi fillah alla yazidu al-ikram fi halatil birri wala yangkusul ikram fi halatil jafa. Jadi tanda-tanda orang itu cinta kepada Allah istiqomah, ajak, ketika senang, bahagia, tetap semangat ibadah. Ketika dalam keadaan ada kekurangan, mungkin kekurangan fisik, jasad sakit, kekurangan makan, rezeki ini kurang karena pekerjaan berhenti atau sepi, itu tetap istiqomah. Kalau di surat At-Taubah itu ada ayat infiru khifafan wathiqola. Dalam tafsirnya disebut ilallah. Jadi infiru ilallahi khifafan wathiqola. Tetap semangat ibadah kepada Allah, khifafan dalam keadaan ringan, dengan sehat, normal, kerjaan lancar, apa-apa yang dibutuhkan tercukupi. Infiru ilallah. Wasikolan berat karena sakit, karena musibah, karena hujan, karena panas seperti sekarang misalnya, banyak masalah, tetap infiru ilallah. Ini dengan istiqomah. Ingat ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat, ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku satu wasiat yang aku hanya minta hanya kepada engkau. Wasiat ini aku hanya mintanya kepada engkau. Rasul jawabnya apa? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nah, orang-orang istiqomah ini diberikan satu keistimewaan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Terus di dunia nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu di antara keistimewaan orang-orang istiqomah menapai kebaikan. Jadi nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Allah sebagai tempat perlindungan
Allah mencintai kita, melindungi kita, mengasihi kita di dunia ini. Nah, di akhirat lebih baik dari itu. Karahiyatul kufri innama takunu bi adami mubasyarati asbabihi wal bu'tu an mujibatihi minal ma'asi wal mukaffirat. Benci kekufuran, benci kemaksiatan itu hanya bisa dilakukan dengan tidak melangkah ke tempat-tempat yang menyebabkan munculnya kemaksiatan. Tempat-tempat atau amalan-amalan yang menyebabkan munculnya kekufuran ditinggal. Jadi pintu-pintu penyebab kita maksiat itu apa saja? Ditinggal, dijaga. Dan sekaligus menjauhinya. Dijauhi. Membenci dan menjauhi. Ini hadis yang kedua dari Abu Hurairah muttafaqun alaih, disebutkan 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaumil la dhilluh. 7 golongan kelompok manusia. Kalau ini kelompok, kalau tadi per person. Yang pasti mendapat jaminan perlindungan Allah. Dhil itu perlindungan. Kalau terjemah dalam ini au berarti perlindungan Allah. Yang ini halnya Allah berikan kepada 7 golongan. Di antaranya 1, imaman adil. Imam yang adil, pimpinan yang adil. Mulai pimpinan tingkat kecil, pimpinan rumah tangga, RT, RW sampai presiden. Nah, jadi kalau pimpinan adil itu luar biasa, nikmat besok pada hari kiamat. Yang kedua, pemuda hamba Allah yang rajin, semangat beribadah. Nah, Sabun itu pemuda, karena biasanya pemuda itu kan biasanya tidak semuanya. Kadang-kadang muncul satu bisikan setan, nanti aja ibadah kalau sudah tua. Nah, sejak awal sudah semangat ibadah. Yang ketiga, seorang hamba yang hatinya terpaut dengan masjid. Cinta masjid. Orangnya bisa di jalan, di pasar, di mana-mana, tapi hatinya di masjid. Maksudnya apa? Masjid tempat untuk beribadah kepada Allah, yang nomor 1 sholat. Dalam sholat ada satu ayat di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Di mana saja kita berada, ingat jalan itu. Sehingga yang terjadi di dunia kerjanya masing-masing akan jujur amanah. Itu di antara makna ingat masjid, hatinya terpaut dengan masjid. Di sawah, di laut, di tempat kerja mana saja, tetap berpegang kepada nilai-nilai kebenaran. Wa tawassaw bil haq, menapai dalam kebaikan. Misalnya temannya ada yang kurang pas, diingatkan, saling nasihat, menasehati. Termasuk yang kedua, hatinya terpaut dengan masjid. Hidup ini hanya menunggu sholat dari waktu ke waktu. Kita sekarang sedang menunggu sholat zuhur. Ditunggu dengan apa? Dengan pagi-pagi sarapan, dengan olahraga, dengan kerja, ngurus keluarga, dan seterusnya. Ibu dengan masak, ngurus rumah, nunggu sholat zuhur. Ketika model seperti ini sudah masuk ke dalam jiwa muslim, waktu sholat zuhur sekarang jam 11.45.
Setengah 12 itu saya siap, mau sholat. Karena sudah diimpi-impi dari pagi. Zuhur selesai nunggu sholat asar. Asar nunggu sholat maghrib dan seterusnya sampai nunggu sholat subuh. Sehingga tidurnya itu menjadi nilai ibadah. Ini makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dzariyat 56. Jadi kita itu hidup hanya untuk ibadah kepada Allah. Bila diniatkan untuk ibadah, innamal amalu binniyat, 24 jam full bernilai ibadah. Terus baru ke bab ini. Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang manusia yang saling cinta mencintai karena Allah. Jadi temunya karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Bukan pisahnya karena benci, tidak. Semuanya lillah. Ini masuk di bab tadi. Saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang nomor 5. Wa rajulun datuhu imra'atun dzatu mansabin wa mansibin wa jalal faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita. Dia jawab, saya takut kepada Allah. Yang mengajak wanitanya, dia menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah masuk tingkatan tinggi imannya. Berarti membayangkan ajakan seperti api di depannya, sehingga tidak mau terjerumus. Nomor 6, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Ini gambaran ikhlas. Bersedekah. Gambarannya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ini simbol keikhlasan. Disamarkan. Boleh enggak diterangkan? Boleh. Boleh enggak sedekah diumumkan? Boleh. Yang perlu kita jaga keikhlasan hati kita masing-masing. Kan Rasul pernah mengumumkan wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu an sumur itu kan. Sahabat tahu itu yang wakaf Utsman bin Affan dari siapa? Dari Rasulullah yang mengumumkan. Itu misalnya masjid ditulis dari sekian itu boleh, tidak apa-apa. Yang perlu dicerahkan jamaahnya, bagaimana agar amal kita itu pastikan lillahi rabbil alamin. Sehingga ditulis, tidak ditulis tetap. Nah, dengan tulisan itu bisa memunculkan fastabiqul khairat. Oh, dana masjid sekarang kok ya. Kita mau bantu. Masukannya kok sedikit. Misalnya ada pembangunan kok kurang ini butuh dana banyak, saya punya uang banyak, saya ingin bantu. Kalau tidak ada tulisannya, sepi, tidak ada pengumuman, artinya ada apa ini, kosong semua. Tidak ada laporan. Itu boleh. Bukan dilarang. Intinya pelakunya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tuh. Bahkan digambarkan ikhlas itu seperti air. Di mana-mana dibutuhkan tetapi tidak pernah disebut diam. Ini misalnya bangunan Masjid Ummu Aminah. Dulu waktu bangun awal mesti ada anggaran untuk beli tanah, ya kan? Beli batu kali, gawe pondasi, beli besi, split, semen, kayu,
sampai atap, genteng, cat, tapi air tidak pernah dianggarkan. Misalnya tanpa air tidak akan jadi. Itulah air. Adem kemana-mana. Dan yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang hamba Allah yang dalam keadaan khalian, menyendiri, ini biasanya di malam hari. Bangun malam istighfar, tahajud, sampai meneteskan air mata. Itu luar biasa. Jadi meratapi perbuatannya yang tidak pas dengan aturan Allah. Kadang-kadang sholat terlambat, dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan tetangga belum bisa akur, belum baik. Itu diresapi dan mohon ampun kepada Allah. Kekurangan-kekurangannya. Setelah itu ditindaklanjuti dengan merubah diri untuk bisa lebih baik. Tidak hanya meratapi tetapi tidak ada perubahan. Sampai meneteskan air mata, luar biasa. Kita itu mudah nangis kalau kena musibah dunia. Cepat nangis ini kena musibah dunia. Dan musibah agama jarang. Jarang. Sampai nangis gugu-gugu karena apa? Ketinggalan sholat subuh ora ono. Sampai motor tuku anyar mumungan siji til hilang, cok nangis. Kehilangan jamaah subuh biasa. Saya baca dalam kitab Risalah Salatul Jamaah itu ada satu kisah. Beliau mengatakan, saya ditinggal mati oleh anak saya. Maksudnya saya kena musibah, anak saya wafat. Yang taksiyah 10.000 orang. Kan dia seorang ulama, seorang kiai. Semuanya datang, mendoakan, nyabar-nyabar. Tapi waktu saya terlambat sholat isya, tidak ada yang taksiyah. Dalam kitab itu sebetulnya dia sampai nangis 1 pekan. Gara-gara terlambat sholat isya. Bahkan dalam kisah-kisah para sahabat kan, ada yang terlambat asar, tanahnya diwakafkan atau disedekahkan. Itu namanya mu'aqobah. Membuat konsekuensi diri, sanksi diri, yang sanksinya akan lebih fastabiqul khairat. Bukan sanksi yang merusak. Jadi saya terlambat sholat jamaah, saya akan baca Quran 5 juz gitu. Sekalipun tidak bandingi, tidak akan bandingi. Demikian 2 hadis, kesimpulannya, mari jadikan hati kita mencintai sesama manusia, cintanya karena Allah. Yang kedua, pastikan cinta tertinggi hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kepada manusia, di bawah keduanya, harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Islam. Bukan karena nafsu, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu hati kita akan selamat. Ketika kita selamat, insya Allah dalam beribadah kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kalau punya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.